Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 45 Kota Bandung. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu tentang peran guru sebagai pendidik, diantaranya Ingarso Sungtulodo, yang berarti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Walaupun berada di tengah kesibukan, seorang guru harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Seorang guru harus mampu menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan motivasi dan semangat untuk selalu menjalankan hidup dengan baik. Konsep pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya seorang anak. Pendidikan harus bersifat dinamis, tidak boleh bersifat statis. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang murid harus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana setiap pendidikan sejatinya menuntut seorang anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Hingga akhirnya terbentuklah suatu budi pekerti yang baik, di mana keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak, sehingga terbentuklah watak individualnya. Setelah mempelajari Ki Hajar Dewantara, diharapkan yaitu terjadi perubahan paradigma pembelajaran dari yang awalnya teacher center menjadi student center, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Permasalahan kontekstual yang sering terjadi sebelum diterapkannya ide gagasan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus bersifat atau selalu senantiasa bersifat monoton dan membosankan, yaitu selalu menggunakan metode ceramah. Selain itu, pembelajaran hanyalah berpusat pada guru atau teacher center. Selain itu, kebutuhan murid dianggap seragam, tidak bervariasi. Ikatan emosional antara guru dan murid tidak terjalin dengan baik. Selain itu, potensi murid yang sangat beragam tidak teroptimalkan. Juga memberikan label negatif terhadap murid tanpa melihat alasannya. Terakhir yaitu pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai rapor yang tinggi. Pembelajaran yang dilakukan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu guru selalu senantiasa belajar yang berpusat pada guru, yaitu teacher center, di mana guru yang memegang kendali pembelajaran. Murid hanya dituntut untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing murid. Murid yang memiliki pandangan yang berbeda dengan guru dianggap membangkang dan diberikan hukuman tanpa dibiarkan menjelaskan alasannya. Setelah mempelajari demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dimulailah dari diri, yaitu pola pikir berusaha untuk semakin berubah. Pembelajaran bukan lagi hanya berpusat pada guru, tetapi muridlah yang menjadi tujuan utama. Pembelajaran haruslah berpihak pada murid, sehingga murid dapat mengeluarkan seluruh potensi dan bakat yang dimilikinya. Pembelajaran yang berpihak pada murid diantaranya terjadi kemerdekaan belajar di dalam kelas. Kemudian pembelajaran telah terpusat pada murid, yaitu student center. Murid pun dapat berpikir kreatif dan inovatif mengembangkan segala potensi dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, dalam pembelajaran haruslah bersifat melek teknologi di mana sesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Di sini akan ditayangkan berbagai macam contoh demonstrasi kontekstual yang berusaha dilaksanakan di SMP Negeri 45 Bandung. Yang pertama yaitu aktivitas kegiatan Sapa Pagi.
Kegiatan sapa pagi yaitu memberikan senyum, sapa, dan salam kepada setiap murid yang datang ke sekolah. Selain itu yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna, doa sebelum belajar, dan surat-surat pendek yang dilakukan sebelum dimulainya aktivitas pembelajaran di pagi hari. Selain itu juga dilakukan sebanyak 2 minggu sekali yaitu pembinaan wali kelas. Wali kelas masuk ke dalam kelas untuk memberikan pembinaan-pembinaan terkait disiplin, terkait sikap, dan lain sebagainya kepada wali muridnya. Selain itu, dilaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin untuk melihat kedisiplinan setiap murid di SMP Negeri 45 Bandung. Ada pula pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali murid, yaitu menunjukkan atau menjelaskan terkait peningkatan pencapaian setiap peserta didik selama belajar di SMP Negeri 45 Bandung. Kegiatan literasi yang dilaksanakan rutin di sekolah setiap hari Rabu dan Kamis sebelum dimulai pembelajaran dan sebulan sekali yaitu dilakukan readathon, di mana membaca senyap sunyi serentak di SMP Negeri 45 Bandung. Selain itu ada pembiasaan sholat duha dan mendengarkan tausiah. Semoga dengan ini diharapkan nilai-nilai keagamaan akan selalu tertanam dalam diri murid di SMP Negeri 45 Bandung. Ada pula setiap guru itu melakukan atau berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila. Murid-murid dituntun untuk berusaha selalu mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sehingga mereka dapat belajar secara merdeka berdasarkan potensi yang dimilikinya. Murid-murid juga dianjurkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Murid diberikan kebebasan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diminatinya. Selain itu juga seorang guru harus selalu senantiasa memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang dicapai oleh muridnya. Ini adalah beberapa contoh foto ketika seorang guru memberikan apresiasi terhadap prestasi yang sudah diraih oleh muridnya. Kemudian seorang guru harus berusaha untuk selalu membentuk bonding dengan murid-muridnya. Mungkin itu bisa dari diajak makan bersama, berkegiatan bersama, beraktivitas bersama sehingga selalu tercipta ikatan yang kuat antara guru dan murid dalam setiap kegiatan di sekolah. Dari kesemua itu, seorang guru akan selalu senantiasa menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya yaitu minat dan motivasi seluruh warga sekolah cenderung belum konsisten dalam menjalankan setiap berbagai program yang telah disediakan oleh sekolah. Selain itu juga belum semua guru memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang harus berpihak pada murid. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu ditemukanlah berbagai macam solusi. Di antaranya yang pertama yaitu harus selalu senantiasa berkomitmen penuh untuk berkolaborasi melaksanakan setiap program kerja yang telah disusun. Yang kedua yaitu guru selalu berusaha mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk mendapatkan keterampilan dan pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir yaitu berusaha untuk selalu menjadi teladan yang baik bagi murid dan berusaha memberikan pembelajaran yang bervariasi setiap harinya sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan membosankan. Baiklah, itu semua adalah demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Para guru-guru Indonesia, marilah berusaha untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan sehingga terciptalah pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.